Iya, jadi makanya aku selalu punya joke. Wah, aku rajin banget ke sekolah, tapi ke sekolahnya orang, bukan ke sekolah diriku sendiri. Makanya lewat laguku tak sendiri aku pengen bercerita kalau kita tuh tidak pernah sendiri sebenarnya, selalu ada orang-orang terdekat. Ini lagu hasil dari kepepet deadline. Kepepet. Pada dasarnya aku suka nyanyi dan aku pingin bisa nyampein tulisan-tulisanku pakai suaraku sendiri. Halo Tribuners, kembali di Si Paling Seleb Tribun News. Dipinjem dulu ya programnya Bayu. Kali ini barengan sama saya via Tio Konibili, kita bakal ngobrol sama seorang musisi muda remaja yang hadir dengan karya-karya yang fresh. Dia punya genre nih pop tapi dikolaborasiin sama genre-genre lainnya, kayak misalnya ada jazz, terus kemudian dia juga suka tampilin musik-musik musikal gitu. Langsung aja kita sambut, ini dia Naomi Olivia. Hai Kak, halo Tribuners. Olive panggilannya ya. Apa kabar? Baik. Hari ini nih kita syutingnya lagi hari Sabtu, Iya. akhir pekan. Biasanya tuh kalau akhir pekan tuh padat nggak sih jadwal nyanyinya? Lumayan, cuman akhir-akhir ini aku lebih padatnya di hari-hari sekolah malah. Karena kan lagi roadshow sekolah. Oh, gitu. Jadi kamu roadshow dari sekolah ke sekolah. Iya. Karena emang target pendengar kamu nih ya, teman-teman anak-anak seumuran, remaja iya. gitu ya. Teman-teman kita yang masih TK, SD, SMP gitu. Iya, jadi makanya aku selalu punya joke. Wah, aku rajin banget ke sekolah, tapi ke sekolahnya orang, bukan ke sekolah diriku sendiri. Oke. Itu dari kapan roadshow sekolah ke sekolahnya? Dari 2024. Jadi sebenarnya masih baru banget, tapi saat ini kita udah sampai 6 kota, Kak. Udah hampir 10.000 siswa. 6 kota tuh apa aja, boleh kali diceritain? 6 kota itu Surabaya, Sidoarjo, Malang, Semarang, Jakarta, sama Bandung besok. Oke. Jadi ini mungkin sesuai sama usia Olive yang baru 15 tahun ya, Tribuners ya. Yeah. Jadi dia roadshow-nya sekolah ke sekolah. Ini menarik banget. Ceritain dong, Liv, ini awalnya gimana kepikiran untuk akhirnya kita bisa bilang promosi juga ya lagu-lagu kamu, tapi dari sekolah ke sekolah. Oke, jadi roadshow sekolah ini mungkin agak beda dari roadshow sekolah penyanyi pada umumnya mungkin, Kak. Biasanya kan kayak buat aku datang cuma buat promosi lagu, terus habis itu cabut gitu. Cuman kalau yang kali ini roadshow sekolahnya malah aku mengajak para siswa untuk berkarya gitu. Awal mulanya di tahun 2023, pemerintah kota Surabaya sama UNICEF Indonesia tuh lagi ngangkat banget tema OXEA atau kekerasan seksual pada anak lewat daring, media sosial gitu. Terus di saat yang bersamaan juga aku baru ngerilis lagu judulnya Ku Tak Sendiri. Nah, dua hal itu kayak nyambung gitu loh, karena kebanyakan kasus dari OXEA tuh bermula dari anak-anak yang merasa sendirian, terus nggak tahu curhat kemana, curhat ke tempat yang salah, ke sosial media, ke stranger gitulah. Makanya lewat lagu Ku Tak Sendiri aku pengen bercerita kalau kita tuh tidak pernah sendiri sebenarnya, selalu ada orang-orang terdekat yang selalu support kita gitu. Terus ada satu kekhawatiran lagi sih, kayak gimana caranya biar kita ngasih tahu anak-anak ini kalau jangan terlibat ke OXEA gitu kan. Mungkin kalau dikasih materi presentasi slide ke persekolah gitu kan udah rada jadul gitu kan, Kak. Kayak mungkin anak-anak pada bosen, terus kayak nggak seefektif itu sekarang. Jadi solusinya adalah ya udah kita memberitahu mereka kalau sosial media itu bisa menjadi tempat yang aman juga, tempat untuk berkarya. Jadi screen time-nya itu dialihkan untuk berkarya. Oke, berkarya di sosial media, memperkenalkan karya-karya di sosial media kayak Olive ya. Yeah. Oke. Nah, kamu sendiri Ku Tak Sendiri nih buatan diciptain Aku sama sendiri. Olive kan ya. Yeah. Ini gimana akhirnya kamu membuat lagu itu? Ini lagu hasil dari kepepet deadline. Kepepet. Karena ini lagu aku bikin buat adikku ketika dia ulang tahun. Oh, deadline-nya ulang tahun si adik. Deadline-nya ulang tahun si adik. Aku mikir gitu kan, kayak
kasih kartu ucapan bosen kali, kasih kayak gambar happy birthday adik bosen. Terus satu lagi, kalau yang namanya kakak adik itu kan nggak bisa Kak ngomong kayak I love you adik gitu kan, kayak geli gitu loh. Jadi ya udah aku menyampaikan itu lewat lagu aja. Oke, boleh kali dinyanyiin part of yang kayaknya kamu tuh memberikan motivasi untuk kamu tuh nggak usah takut ngerasa sendiri. Oke, kaulah bintang di malam kelam, menerangi, memberi harapan, meskipun kadang kita tak seiring, ku tak pernah merasa sendiri. Terima kasih. Nah, kalau Olivia nyanyi, adanya seneng. Kalau diem nggak? Kalau adek aku kayak diem nggak? Soalnya sebagus ini ya seneng lah adanya dibikinin lagu, udah gitu lagunya didengerin banyak orang sekarang. Gimana sambutannya dari teman-teman di sekolah-sekolah ngedenger lagu kamu, Olive? Lucu sih, karena mereka semua kayak ngomong, iya Kak, aku tuh kalau sama adikku sering berantem gitu, tapi kalau nggak ada mereka di rumah aku juga kesepian. Jadi kayak saling relate yang punya kakak adik gitu. Ih, seru banget ya roadshow sekolah-sekolah. Terus dapat juga reaksi dari mereka lucu-lucu. Lucu banget, kayak cerita-cerita dari mereka. Iya kan, di Kuta Sendiri tuh ada satu lirik yang kau tak pernah menutup pintu dengan rapat, setiap kali kau keluar sangat masuk relate ya, pintu terbuka. Iya kan, kalau kakak adik gitu entah kenapa keluar masuk kamar kayak ditutup sih, cuman kayak sisa dikit banget, nggak mau tunggu dijebret diteriakin gitu. dulu ya. Gitu. Oke, kan kamu juga ngajak teman-teman di sekolah-sekolah untuk berkarya ya. Itu mereka teman-teman itu pada ngasih karya-karya apa ke kamu? Maksudnya mereka akhirnya di momen-momen di segmen-segmen kamu bareng mereka tuh apa yang mereka hasilkan? Puisi kah atau bikin lagu juga gitu? Tergantung sekolahnya sih Kak, ada macam-macam, ada cover lagu, ada cerpen, ada ya puisi ada. Tapi mulai tahun ini ada kategori yang lumayan unik-unik juga, jadi kayak poster AI gitu, tapi kayak mereka harus kasih prompt AI-nya apa sih gitu. Terus fotografi juga, jadi apapun sih pokoknya karya gitu. Oke, baiklah. Dan kalau tadi kan kamu bilang kalau misalnya momen ini roadshow ke sekolah-sekolah ini sekalian untuk ngasih motivasi juga kalau misalnya sosial media nih nggak cuma ada efek negatifnya, nggak cuman kita mandangnya negatif tapi ada efek positifnya ya Olive ya, karena kita bisa menghasilkan karya kita, memperkenalkan karya kita di sosial media. Kayak Olive nih, aku tuh udah cek ya IG kamu Olive, itu dia lucu banget Tribuners. Jadi dia tuh bikin lagu dari kode barcode yang ada di kemasan produk, kayak kemasan produk sabun, makanan ringan, itu bisa dibikin lagu sama dia. Tribuners, kamu bisa cek di IG kamu apa, Liv? Instagramku di @naomi_olivia. Nah, itu kamu langsung di kolom reelsnya kamu lihat deh, dia bikin lagu dari barcode. Jadi boleh lah, Olivia ceritain lah ya. Jangan. Jadi boleh kan lah. Di barcode itu kan bawahnya ada angka-angkanya. Nah, angka-angka itu aku terjemahin jadi not angka Kak. Jadi ya 1 jadi do, 2 jadi re, 3 jadi mi, dan seterusnya gitu. Kalau ada angka 8 dan 9 balik ke do lagi do gitu. Tinggi. Namanya pinter. Bisa do tinggi, bisa do rendah sih. Gitu. Oke. Akhirnya jadi kebiasaan gak sih Olive tiap lihat kemasan? Do, iya mi, banget. Nih. Iya. Tahu nggak? Aku 2 hari yang lalu baru ke Indomaret Kak. Terus habis itu aku. Kamu nggak berapa jam di sana? Kamu bikin berapa lagu? Terus habis itu hal pertama yang aku lakukan setelah kayak ngambil satu produk gitu, ini kalau dijadiin lagu unik nggak sih gitu? Bukan yang kayak lihat produknya aja ini enak atau enggak, tapi nada-nadanya unik atau enggak. Gitu. Oke, jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan karena sejauh ini udah, aku kemarin baru ngitung kaget 17 barcode. 17 barcode. Iya. Itu kan yang udah direkam. Itu yang belum kerekam yang baru di sini doang masih banyak. Masih dong. Oke. Itu akhirnya kamu kepikiran untuk seperti itu gimana? Kayak pas lagi bengong lihat barcode atau emang ada kayak inspirasinya gitu? Ada inspirasinya. Jadi di
di sosial media tuh ada satu creator tapi dia bikin angka-angka barcode-nya tuh jadi riff metal. Oh, metal. Gitu. Tapi kan unik kan, kontennya kayak baru gitu kan. Bukan cuma kayak bikin lagu dari kata-kata tapi bikin lagu dari barcode. Jadi aku ngambil unsur bikin sesuatu dari angka barcode nih, terus aku jadiin versi aku sendiri. Oke, dan pas banget Olive sebenarnya alirannya bukan metal ya. Iya. Ada pop. Ada Kamu tuh apa ya, Olive? Fokus genrenya? lebih tetap pop sih. Pop ya? Menurutku tetap pop sih. Soalnya pop kan luas banget gitu. Jadi aku juga nggak berani kayak branding. Oh ini musikal nih, ini apa? Karena pada akhirnya pop, tapi emang banyak unsur-unsur lainnya gitu. Oke. Kalau aku sih dari si awam ya. Kalau ngelihat kayak kamu nyanyi-nyanyi, klip-klip kamu nyanyi tuh kayak ada sentuhan musikalnya gitu, kayak gitu. Iya. Karena aku emang suka banget Kak sama musikal. Kamu main nggak di ini apa teater-teater musikal atau drama-drama musikal gitu di sekolah atau di komunitas atau seperti apa? Pernah. Tapi aku lebih kalau dalam sisi musikal gitu aku lebih enjoy bikin musikalnya. Karena kebetulan emang tahun 2023 aku sempat terlibat jadi music directornya satu musikal buat anak-anak gitu. Lucu banget. Oke. Kamu bisa main instrumen musik apa aja? Soalnya kan kamu bilang kamu lebih suka sebenarnya membuat lagu Iya. gitu. Aku bisa main piano sama gitar. Itu udah dua kunci utama dalam membuat lagu. Betul. Kayaknya hampir semua songwriter bisa piano atau gitar deh. Sejak kapan Olive akhirnya bermain musik? Aku bermain musik udah dari kecil, udah dari TK sebenarnya. TK tuh udah les musik gitu? Iya, udah les musik. Karena kebetulan memang orang tua suka musik, bukan musisi tapi suka musik. Terus pengen anaknya bisa musik gitu loh. Karena pikirannya kan kayak, aku bukan musisi tapi aku suka musik, ya udah deh anakku yang jadi musisi gitu. Suka gitu emang. Terus awalnya tuh sebenarnya hobi-hobi aja. Terus di zaman pandemi keterusan karena kan lagi gabut. Di rumah aja ya. Iya. Akhirnya kamu mulailah bikin pandemi pas pandemi itu. Iya. Yang lagunya berjudul Ku Tak Sendiri. Oh, itu dari zaman pandemi kemarin itu. Itu zaman pandemi kemarin itu. Oh, jadi karena makin kelihatan ya di rumah tuh si adik ngapain aja, jadi kebuat deh lirik-liriknya. Betul banget. Soalnya sebelum pandemi itu kebetulan aku sama adik tuh kayak jadwalnya bentrok gitu. Jadi aku pulang sekolah dia udah berangkat kemana, tapi aku pulang dia udah tidur duluan gitu. Jadi begitu masa pandemi itu bener-bener yang kayak lebih bonding lagi gitu sih Kak. Oh, oke. Olive, kamu kan di usia 15 tahun nih, karyanya kita bisa bilang sudah banyak, kayak udah ngedirect juga dia Tribuners. Kalau kita bilang nih kamu udah jadi profesi kamu lah, kamu udah memilih profesi kamu untuk nanti berkembang ke depannya. Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk penyanyi berarti ya sekarang kita konsennya? Kamu kenapa akhirnya memutuskan mau jadi penyanyi aja deh gitu? Karena pada dasarnya aku suka nyanyi. Alasannya simple banget sih Kak. Pada dasarnya aku suka nyanyi dan aku pingin bisa nyampein tulisan-tulisanku pakai suaraku sendiri. Oke, gitu. Kalau music director kan cuman menghasilkan musiknya aja ya. Kamu tapi pengen tambahin dari sisi nyanyinya kamu, lirik-lirik yang kamu tulis juga pengen kamu nyanyi langsung. Karena penyanyi-penyanyi yang aku suka tuh kebanyakan juga nulis lagu-lagunya sendiri. Jadi aku kayak ikut terinspirasi gitu loh. Keren juga ya singer-songwriter. Oh, siapa inspirasi kamu? Ini sekarang lagi dengerin banyak sih kayak Mocha, terus Yura Yunita gitu. Kalau yang Indonesia sih. Tapi kalau yang rada-rada nge-jazz itu Ardhito Pramono gitu. Iya, yang lagi rame ya jadwal manggung-manggungnya. Betul, ya. aktif-aktifnya. Oke. Nah, ke depannya kamu apa nih yang akan kamu hadirkan lagi di 2025 selain roadshow sekolah? Ke sekolahnya masih berlangsung terus berarti ya tahun ini ya. Terus. Nah, apakah ada karya-karya baru lagi yang akan kamu hadirkan atau ada jadwal
hal terdekat yang kayak boom banget nih harus dikasih tahu ke Tribuners? Di tahun ini, tanggalnya belum aku spill, aku bakal ngeluarin album pertama aku, Kak. Oh, jadi selama ini single-single aja ya? Selama ini single-single aja, terus ya akan menjadi album pertama aku. Oke, kira-kira berapa lagu? 7 lagu. Wow, banyak. Banyak sih. Sekarang udah sampai tahap mana? Sekarang udah proses recording gitu. Beda-beda sih setiap lagu, ada yang udah jadi, ada yang kurang rekaman ini nih, kurang rekaman instrumen ini, tapi ada juga yang baru proses ngepoles lagi melodinya gitu-gitu. Oke. Lagunya kan tadi kamu bilang mau ada 7 lagu tuh di album kamu. Udah berapa tuh yang jadi? Setengahnya udah? Setengahnya udah. Sebenarnya semua lagunya udah jadi, cuman tinggal kayak post productionnya gitu-gitu sih, Kak. Kamu nge-MD-in semuanya? Kamu nge-director semuanya, nge-produce semuanya? Atau ada yang membantu? Ada yang membantu. Aku punya music director. Sebenarnya yang duduk di ujung sana itu. Hai. Ternyata beliau adalah MD kamu. Iya, gitu. Tapi kami berdua doang sih yang nulis lagunya. Oke. Yang berarti lagu Si Kuta sendiri ini bakal masuk di album kamu nanti? Oh, tidak. Karena menurutku ya udahlah, itu kayak lagu yang aku tulis di zaman pandemi, dibiarin aja kayak gitu. Terus mau buka kayak langkah baru gitu. Ini album bakal bener-bener isinya genre-genre yang aku suka, genre-genre yang aku harap kedepannya bakal jadi kayak foundation aku bermusik ke depannya gitu. Olive, kamu tuh kan pakai baju juga. Itu lirik lagu kamu. Bila kau tak berhenti, kelak akan menjadi musim semi. Gak ada musim semi di Indonesia. Iya, emang gak ada sih, musim panas ya adanya. Cuman ini dari lagu musim semi, lagu yang rilis di 24 November kemarin. Baru banget. Soal apa tuh? Soal sebenarnya lagu ini buat orang-orang galau gitu. Tapi orang-orang galaunya kan galau bisa nggak cinta, kan galau bisa pusing sekolah, mikirin jurusan IPA atau IPS. Atau kayak teman-teman aku lagi bingung milih jurusan kuliah gitu, mungkin galau pertemanan gitu. Nah, aku percaya kalau semuanya tuh pasti akan ada endingnya gitu loh, Kak. Karena kayak hukum alam, setelah musim dingin yang susah, yang berat, yang nggak nyaman, pasti akan ada musim semi yang indah. Makanya aku pakai metafor musim semi. Karena kalau musim panas Indonesia tidak indah gitu. Kan bisa kan ya kayak pakai metafor musim hujan ke musim panas. Masalahnya musim panasnya kita tidak indah. Panas banget ya, Liv ya. Iya. Apalagi kamu di Surabaya stay-nya. Iya. Wah, itu udah next level sih. Oke. Olive, kamu kan berkarya berarti dari usia pandemi tuh kamu berapa tuh? 11 tahun? 11 ya, kayaknya 11 tahun. Sekarang kamu 15 tahun dan kamu sekarang kan udah kemana-mana gitu kan ya, udah keliling-keliling Indonesia gitu lah untuk mempromosikan musik kamu. Kamu bagaimana ngelihat perkembangan musik dari 5 tahun ini nih, kamu akhirnya kayak keliling-keliling lah soal musik? Aku merasa kayak workflow dalam proses pembikinan lagu aku lebih bukan tertata, tapi mulai tahu setelah aku nemuin liriknya kira-kira 3 hari lagi aku dapet lah gininya gitu. Karena sebelumnya tuh bener-bener blank gitu, Kak. Ketika bikin lagu Kuta sendiri kayaknya itu kebetulan karena kepepetan deadline doang makanya jadi. Tapi setelah Kuta sendiri hampir 1,5 tahun aku nggak nulis lagu sama sekali. Karena stuck gitu, kayak gimana nih cara bikin lagu, sebelumnya bisa, kenapa sekarang aku nggak bisa gitu. Terus akhir-akhir ini mulai karena kebantu music director juga, terus input dari teman-teman, dari keluarga, mulai nemu sih workflow-nya gimana gitu. Oke, kamu sendiri gimana? Kamu kan masih SMA nih, apakah nanti akan kuliah jurusan musik atau banyak ya sekarang jurusan musik cuma belajar soal musiknya doang, kayak masalah instrumennya tapi juga ada gimana manajemen musiknya, kayak gitu-gitu. Seru banget sekarang perkembangan musiknya. Kamu sendiri gimana nanti ke depannya? Kalau aku sendiri mungkin bakal lebih di behind the scene-nya sih gitu. Ya dari tadi kamu tuh pengen banget jadi produser gitu kali ya. Karena aku nggak tahu, aku spill aja nggak apa-apa kali. Aku tuh lagi punya
sebuah passion project gitu Kak. Aku berencana bikin sebuah musikal tapi kayak belum tahu bakal rilisnya kapan, jadinya kapan, produksinya kapan, cuman didoain aja beneran berhasil. Amin ya. Udah ada itunya Sudah ya, ada. benang-benang merahnya Sudah. ya. Oke. Iya, nanti gimana kuliahnya? Akankah kamu musikal atau enggak deh? Kayaknya udah stres deh tiap hari musik, kayaknya mau ngambil yang lain deh buat Kayaknya belajar. tetap musik tapi mungkin lebih ke hal teknikalnya gitu. Mungkin nggak bakal performance sih, lebih ke kayak oh gimana ini caranya bekerja gitu-gitu. Oke. Olive cerita dong. Kamu kan pasti udah sering nontonin musisi-musisi kesukaan kamu manggung kan? Iya. Menurut kamu penampilan yang paling magical yang kamu udah saksiin tuh siapa? Aku nggak perlu mikir 2 kali. Tompi. Tadi nama Tommy belum disebutin. Oh iya. Tapi menurutku aku jujur aja lebih suka Tompi live performance-nya. Oh, karena dia suka yang improv. Iya, suka improv. Terus kayak seru banget kalau dia lagi ngejamming sama bandnya. Which is kan nggak mungkin masuk kayak 8 menit improvisation di Spotify gitu kan. Jadi kamu nonton ini nggak? Dia kayak lagi sekarang banyak konten, Tompi lagi konten sama anak-anak kayaknya. Oh iya. Bagus-bagus banget anaknya sekarang juga ya, Liva. Aku nonton anaknya waktu itu di festival musik tahun 2024 Iya, bagus banget. Itu kapan tuh kamu kayak wow, pengen deh kayaknya duet sama Tompi? Itu mungkin karena aku beda generasi gitu ya. Jadi aku baru nonton Tompi itu tahun lalu banget Kak, tahun 2024. Terus aku malu untuk admit ini, tapi sebelumnya aku belum pernah denger lagunya Tompi kecuali yang Menghujam Jantungku itu. Gitu. Sejak saat itu aku amazed banget sih, dia kayak leadershipnya di panggung gitu. Dia kayak mungkin ada beberapa momen yang bahkan audiensnya nggak sadar ternyata itu ada yang salah, tapi dia kayak improv gitu. Bandnya tuh bandnya ya kalau kita bilang ya, ininya tuh keren banget ya. Keren banget yang formasinya, yang main trompetnya. Iya, trompetnya. Waktu itu aku nonton dia pas kayak pianisnya Yongki, drummernya Echa Sumantri. Itu gabungan yang keren banget sih. Iya, seru banget ya. Malah jadi ke situ ya, tapi iya. Kamu sendiri gimana nanti konsep kamu performs? Udah ada yang khusus nggak sih yang kamu tampilin? Kayak misalnya kamu bakal lebih sering nyanyi pakai, oh ya Tribuners, Olive ini suka banget pakai bawahan kain-kain gitu. Apakah itu akan jadi statement kamu di atas panggung? Kayaknya untuk hari-hari kedepannya iya sih, karena emang bagus aja kain gitu Kak. Aku suka hal-hal yang simple, hal yang cantik gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kamu pakai itu, ya gara-gara cantik aja sih. Oke, soalnya kamu tuh ini ya besar di Disney era. Oh iya, betul. Princess. Iya dong, princess Indonesia. Oh gitu. Seru-seru. Kan belum banyak juga ya musisi-musisi yang kayak aksi panggungnya tuh. Aku juga terinspirasi dari Yura juga. Iya, dia suka pakai ini ya, kain-kain juga. Terus bawa adat Jawa Barat kalau performs ya. Tapi dia modern banget kan Kak, meskipun kayak batik gitu. Iya, seru banget sih Yura juga. Oke. Album tadi kita udah ngobrolin. Kalau misalnya Olive mau menghadirkan album tahun ini, inspirasinya kita juga udah tahu nih, cerita-cerita serunya juga udah tahu. Dan kamu tuh juga ada showcase gitu juga ya, Liv ya? Ada. Aku nggak tahu ini bakal kapan tayang, tapi setelah syuting ini tanggal 1 Februari aku bakal showcase di kios Ojo Keos nanti. Nanti kalau kedepannya ada showcase lagi bisa langsung update info di Instagram aku tadi Naomi_Olivias. Oke, ada lagi nggak nih yang mau di highlight kira-kira kamu tuh kepengen apa sih, sekaligus kita juga bisa memberikan dukungan buat Olive, kayak mungkin dia pengen bikin soundtrack musical gitu. Oh wow, aku dari awal aku berkarya sampai sekarang nggak pernah berubah sih. Aku pingin bikin musik, bikin karya yang punya dampak positif ke orang lain, dan dampak positifnya itu bener-bener apa ya, kayak dampak real, misal kayak roadshow sekolahnya gitu. Oke.
Liv, dari tadi kan kita ngomonginnya kayak misalnya musisi-musisi yang udah senior ya, tapi kan juga sekarang banyak teman-teman musisi juga yang seusia kamu, kayak adiknya Naura. Aku baru mau ngomong, Neona. Itu aduh, aku energetik banget ya, Iya, meskipun genrenya beda sama aku, tapi aku admire dia sih, dan lagu-lagunya meskipun kayak cool gitu, tapi lagu-lagunya bermakna gitu. Padahal kan biasanya kan yang kayak upbeat hip hop itu kan ngomong-ngomonginnya kan hal-hal dewasa, tapi entah kenapa dia bisa bikin itu cool tapi juga bermakna. Oke, pas banget ya, berarti senada lah sama kamu yang ingin menghadirkan musik-musik yang juga memotivasi teman-teman di usia kamu. Betul. Oke, roadshow sekolah ke sekolahnya sampai akhir tahun atau pertengahan tahun ini? Sampai akhir tahun, dan mungkin akan terus berlanjut gitu. Karena di Surabaya sendiri kan roadshow ini udah didukung sama pemerintah kota Surabaya. Jadi kayak udah 35 sekolah lebih yang udah daftar gitu. Jadi nggak tahu tahun ini bakal selesai nggak atau bakal harus extend. Oh iya. Oke, Olive, karena ini ngomongin sekolah juga, kamu gimana sih sekolahnya akhirnya membentuk kamu menjadi seorang yang sekarang ingin fokus di dunia musik? Aku sekolahnya sejak SMP, kebetulan kayak ke semi homeschool gitu loh Kak, tapi belajarnya secara online. Bikin lebih fleksibel sih, dan bikin lebih banyak waktu untuk berkarya, dan jujur nggak terlalu drastis gitu perubahannya dari sekolah formal ke sekolah online, karena waktu itu perpindahnya di pandemi. Jadi kayak sama aja. Terus di titik itu aku juga nggak tahu kan pandemi bakal sampai berapa tahun lagi. Jadi kayak ya udahlah, nyoba aja, tapi keterusan sampai sekarang. Oke, udah gitu abis itu kamu punya aktivitas yang banyak, jadi nggak kehilangan momen sosialisasinya. Iya, banyak yang khawatir gitu, Liv, kamu temennya sama siapa gitu. Malah temenannya sama ya teman-teman yang ketemu di sekolah-sekolah itu. Ya sekarang kamu lagi roadshow-roadshowin. Roadshow-nya ke SMA juga? Ke SMA juga. Jadi dari TK sampai SMA, buat tiap kota beda sih fokusnya. Kayak misal kalau di Surabaya tuh cenderung lebih banyak SMP gitu. Kalau ke Bandung kayaknya sih dari mapping kita sekarang kayaknya lebih banyak SD-nya gitu. Oke. Lagu-lagunya Olive tuh udah tersedia ya di platform-platform streaming music? Yes. Sudah di seluruh digital streaming platform, di Spotify, YouTube, Apple Music, bahkan di Instagram Music juga ada. Boleh langsung aja dicek. Yes. Oke. Olive, nih terakhir, kalau misalnya aku kasih kesempatan buat kamu mendeskripsikan, nggak sih, lebih ke kita mimpi-mimpi dulu aja. Kalau misalnya kamu nanti terus berkembang di bidang musik, kamu terus menjadi penyanyi yang kita doakan besar, terkenal, terus lirik-liriknya juga memotivasi. Kalau misalnya kamu dikasih 3 kata yang akan mendeskripsikan kamu sebagai penyanyi, apa? Wah, ini susah. Oke. Positif, idealis, sama apa ya? Kuat. Itu pasti udah tergambar banget sih sama lirik-lirik kamu yang udah kamu buat, menurutku. Yes. Makasih. Oke, Olive, terima kasih udah mampir ke Tribun News. Sukses selalu, sukses showcase-nya, roadshow sekolah-sekolahnya. Kita tunggu karya-karyanya. Semoga menjadi musisi yang idealis, tapi juga tetap karya-karyanya kena gitu di hati Semoga kita. Begitu. Amin. Thank you, Olive. Itu dia Tribuners, obrolan kita sama Olive. Langsung aja dicek-cek di media sosialnya Olive kalau mau lihat performance-nya langsung, atau mau cek-cek karya-karyanya, mau cek-cek aktivitasnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Fia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.